Welcome to Millennial Power, guys. Today, I'm here to answer some questions. And the first question is from Diaz Robigo 26. Apakah mempunyai sedikit teman dapat pengaruhi kesuksesan? Oke, karena saya orang introvert. Now, this is interesting. So, doesn't mean that if you have little friends, you can't be successful. Pasti itu bukan benar. Kita masih bisa sukses kalau kita punya sedikit teman. Cuman, kita harus milih teman yang mana yang akan membantu kita. Jadi, biasanya ada dua cara teman. Teman yang mendukung, yang mensupport. Terus ada teman yang agak negatif, agak questioning apa yang kita lakukan. Nah, yang kamu harus cari adalah teman yang mendukung. Teman-teman yang mentarik kamu ke bawah, yang menghentikan kamu untuk menjadi sukses. Itu bukan harus ditinggal, tapi mungkin waktu yang kamu spend sama dia itu dikurangin. Jadi spend time with people that bring you up, that help you. Spend less time with people that don't support you. Or another question from Foizver, Foizver. Cara membangun relasi dengan orang lain. Nah, ini menarik. Relasi dengan orang lain, kita harus build trust sama teman-teman kita. Kalau misalnya kita cari orang yang mau membantu kita dalam bisnis, atau kita cari orang yang sudah sukses, mereka harus rasa kita connect sama mereka dengan cara benar, dengan cara yang dengan intinya yang benar. Kalau mereka rasa kita hanya mau connect sama mereka karena kita mau pakai relasi mereka, uang mereka dan lain-lain, mereka pasti nggak connect sama kamu. Jadi seperti relasi biasa, seperti relasi sama teman-teman, kita harus bangun trust dulu, kita harus dekat mereka dulu, baru kita bisa minta bantuan atau ide atau knowledge. Jadi build your relationships based on trust. Connect first, be honest, be real. Don't give them the impression you want something from them. Nah, ini biasanya yang kita bilang adalah your network determines your net worth. Berarti ini network kamu akan menentukan kamu bisa berapa kaya. Nah, itu agak susah ya untuk dijelaskan. Tetapi kita harus cari teman yang memang sudah achieve apa yang kamu mau achieve. Misalnya, kalau kamu mau menjadi usaha, cari orang-orang usaha yang udah sukses dan connect sama mereka, tanya mereka ide-ide mereka untuk bikin bisnis bagaimana. Kalau kamu mau menjadi orang penyanyi, dekatin orang penyanyi yang sudah sukses, cari mereka karirnya mereka bagaimana dan lain-lain. Biasanya orang yang sudah sukses dalam satu bidang, mereka pasti mau share, pasti mau bantu. Tetapi connect up. Jadi cari orang yang sudah achieve apa yang kamu mau achieve. Connect with them, build relationships, and find out what makes them tick, what makes them work. Learn from them. Kalau mereka udah rasa nyaman, pasti mereka bisa bantu kamu. Another question that we hear a lot. Do I need a lot of connections to be successful? Well, I don't think you need a lot of connections. Tetapi, aku rasa kamu harus connect sama banyak orang untuk cari connection dalam network kamu yang akan bantu kamu untuk maju lagi. Jadi, kalau kita mau maju sebagai orang pebisnis, orang profesional, orang yang baru mau karir, biasanya connection yang kita punya, network yang kita punya, tidak yang kita perlu untuk maju ke langkah depan. Kalau kita mau bikin satu step ke depan, kalau kita mau naik level, kita harus cari orang yang sudah di sana. Jadi, kita harus mungkin rubah lingkungan teman-teman kita untuk maju ke depan. Coba deh, teman-teman kamu sekarang siapa? Pasti orang kuliah yang sama kamu, teman-teman dekat, keluarga. Apakah mereka akan bantu kamu untuk lanjut ke depan? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau tidak, coba deh nambah 1 atau 2 orang untuk bantu kamu untuk bikin langkah ke depan lagi. Another question from Ezra Nouvel, Ezra_Nouvel. Gimana caranya agar kita bisa meraih mimpi kita, sedangkan orang tua melarang? Nah, ini khususnya di Indonesia itu topik yang besar sekali ya. Banyak orang tua masih mikir harus kerja di kantor, harus menjadi orang karyawan untuk menjadi sukses. Mungkin kamu udah punya pendapat yang beda. Saya rasa sih tidak masalah. Tapi begini, kalau kamu mau lanjutkan mission atau passion kamu, tapi orang tua nggak mendukung, bagaimana caranya? Menurut saya atau advice saya, walaupun ada hewan kecil di sini. Advice saya adalah begini deh. Kalau misalnya orang tua pengen kamu menjadi orang karyawan, tidak ada masalah. Kamu masuk sebagai karyawan aja dulu. Coba lihat. Di samping itu, kalau kamu mulai dengan mikir dengan ide-ide bisnis kamu, bangun bisnis kamu. Dengan step-step kecil aja. Kalau step-step kecil sudah berhasil, kamu bisa balik lagi ke orang tua kamu. Ini loh, sebenarnya passion saya adalah di
doodle art, atau menjadi di industrial design, graphic design. Ini loh, saya udah bikin bisnis kecil yang udah mulai maju. Jadi kamu coba maksa, atau bukan maksa sih, kasih tahu ke orang tua kamu, sebenarnya this is my passion. Saya sudah kerja sebagai karyawan. Saya tidak senang, atau mungkin senang, tapi saya pengen maju ke depan lagi, bikin satu langkah lagi. Yaitu bisnis. Saya mau bikin salah satu bisnis. Masa sih orang tua nggak mendukung kamu kalau sudah bilang saya pengen coba sesuatu baru? Toh itu nggak ada masalah juga kalau kamu gagal, tetap kamu bisa balik sebagai orang karyawan. Jadi mungkin kamu juga harus bicara pelan-pelan sama orang tua. Bagaimana caranya untuk memaksa mereka, kasih pengertian mereka, kamu malah mau lakukan sesuatu. Coba deh, masuk aja sebagai karyawan dulu, dapat uangnya juga nggak salah, bisa dipakai sebagai modal. Habis itu pelan-pelan kamu kasih tahu ke mereka, sebenarnya ini yang saya mau lakukan. Coba, kasih tahu ke kita ya kalau berhasil. Ada pertanyaan dari Sir Ivan07. Kalau ide bisnis banyak, tapi nggak punya modal dan nggak punya teman, harus gimana? Nah, ini dia. This is interesting. Jadi, kamu seorang inovator, orang punya banyak ide, tapi tidak punya uang, modal, dan tidak punya teman yang banyak. Nah, begini. Kalau in a business setting, selalu ada orang yang idenya banyak, tapi juga harus ada orang eksekutor, orang yang melakukannya. Nah, mungkin untuk kamu, coba step pertama adalah cari orang eksekutor. Karena kalau kamu orang yang punya visi, punya ide banyak, bagus. Cuman untuk melakukannya harus perlu orang eksekutor. Nah, di luar itu mungkin orang eksekutor punya teman yang punya modal, punya network yang lain yang akan membantu bisnis kalian. Jadi, itulah. Kalau kamu menjadi orang ide, bagus. Cuman harus cari orang eksekutor sebagai partner. Coba itu dulu. Next question asked in our DMs. Mau out dari kampus dan buat usaha, apa itu tepat? Nah, ini jawabannya tergantung ya. Saya tidak rekomen kamu batal kuliah kamu ya. Kamu keluar dari kuliah kamu. Lebih baik selesaikan dulu. Bisnis bisa dibikin kapan saja. Saya juga mulai baru umur 30-an. Jadi, untuk dapat education, untuk dapat training, latihan, dan kuliah itu penting. Karena di kuliah itu cara mikir kamu disempurnakan. Jadi otaknya di-develop di saat kamu kuliah. Jadi menurut saya, selesaikan dulu deh kuliahnya, habis itu baru berbisnis. Karena otak kamu harus dibangunkan, harus diisi dengan banyak ilmu dan pengetahuan. Baru setelah itu mungkin keputusan kamu lebih bagus. Question from OTGIB. Apakah seorang introvert harus merubah sikapnya untuk bisa sukses? Oke, nah ini menarik. Orang introvert itu kadang-kadang agak susah untuk sukses pembisnis atau menjadi orang profesional. Karena dalam bidang apapun, apakah bisnis atau profesi, kita butuh orang lain banyak. Jadi, kalau kita hanya introvert, kita tidak suka bicara sama orang, gaul sama orang lain, itu memang agak susah. Menurut saya lebih baik kamu mulai deh latih satu persatu untuk nambah orang dalam lingkungan kamu, dalam network kamu dengan teman-teman kamu yang sudah di step berikutnya. Misalnya kamu mau menjadi orang profesional di perusahaan besar, kamu mau menjadi orang pengusaha. Cari-cari orang-orang yang kamu kenal atau orang tua kamu kenal atau teman-teman kamu yang kenal dan coba bicara sama mereka. Introvert bukan berarti kamu nggak bisa sukses, tapi saya akui itu susah. Lebih baik pelan-pelan coba dirubah karakter kamu supaya kamu tidak perlu ekstrovert, tidak perlu hura-hure, tapi harus bisa connect sama orang lain. Millennial Power. The power to control your future.